Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa'antalaha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah yang tak terhingga, patut rasanya lisan ini senantiasa bersyukur kepadanya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam kajian yang indah yaitu Mutiara Hadis yang hanya ada di TVRI Kalimantan Selatan. Mutiara Hadis kali ini kita akan bercerita tentang satu hadis terhadap ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau mendapatkan tekanan dari musuh-musuh beliau. Dan itu yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Hadis diceritakan riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini dalam komponen akhrajahul Bukhari di dalam hadisnya. Hadis yang diceritakan oleh riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari kita tahu bahwa hadis yang terkemuka. Imam Bukhari lahir tahun 193. Muhammad bin Ismail al-Bukhari lahir di Bukhara dan wafat di Bukhara. Beliau termasuk adalah ahli hadis yang lebih biasa, yang menarik untuk mengkaji hadisnya. Sekalipun di abad ketiga beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, guru-guru beliau, Yahya bin Mu'in, kemudian Imam Ad-Darimi, dan mereka-mereka ini seperti Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bertemu pengarang Al-Muwatta Malik bin Anas. Malik bin Anas banyak bertemu salah satunya dengan tabi'in. Yang masyhur adalah murid-murid daripada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, dan murid-murid Imam Abu Hanifah termasuk Imam Abu Hanifah bertemu dengan banyak tabi'in. Ada Sa'id bin Musayyad, Makhul, kemudian Atha bin Abi Rabah, dan mereka bertemu kepada sahabat-sahabat yang di atasnya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Nah, hadis ini diceritakan dari Abdullah bin Abbas. Mari kita baca hadisnya dengan cara seksama. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya minan nar. Ay hina ulqiya fin nar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abdullah bin Abbas, dia pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab, innahu fata al-kuhul lahu lisanun su'ul wa qalbun ma'kul, kata Umar bin Khattab. Pujian terhadap Abdullah bin Abbas, beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Abdullah bin Abbas ini bapaknya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, merupakan paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wulida, beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Sekalipun umurnya muda, dia lahir terlambat dari perkembangan
keislaman 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Artinya ketika Nabi Muhammad hijrah posisinya berposisi 3 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas berumur 13 tahun. Tapi wakana lahu, dia memiliki hadis kurang lebih alfa wa sittami'ati wa sittin, kurang lebih 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Sekalipun umurnya kecil, artinya selama 13 tahun itu dia dapatkan dari masa kecilnya, dia mendapatkan luar biasa. Dulu Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan ucapan, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan anak ini agar mampu dia mentakwilkan Alkitab. Terbukti kata Umar bin Khattab, innahu fata'il makhul. Makhul apa maknanya? Alkohol dalam bahasa Arab diambil dari kata al-kahlu yang disebut dengan celak mata. Kenapa disebahkan oleh Umar bin Khattab dengan innahu fatal makhul? Karena dia jeli ketika dia melihat seseorang, dia melihat ayat yang turun, dia melihat ucapan Nabi Muhammad SAW, dia jeli dengan apa yang menjadi petunjuk. Dulu ayat turun, idza jaa nasrullahi wal fath. Turun ayat ini bicara terhadap kemenangan kaum muslimin di Fathul Makkah. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau terjadi penaklukan kota Makkah, maka ada sesuatu yang akan diambil. Ternyata satu isyarat, terbukti ayat itu turun 39 hari sebelum Rasulullah wafat. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warda, dia mentakwilkan seperti itu, maka Nabi mengatakan innahu fatal, Umar bin Khattab mengatakan innahu fatal makhul, dia cerdas. Lalu lisanun su'ul, lisannya tidak lepas daripada zikir kepada Allah karena dipertanggungjawabkan. Wa qalbun ma'kul, hatinya sekalipun dia diam tapi dia berpikir panjang di dalam setiap satunya. Ini adalah hadis Abdullah bin Abbas yang akan menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api besar yang pada masa itu ditaklukkan oleh beliau dari perintah Allah Subhanahu wa taala karena musuhnya dengan Raja Namrud. Bagaimana ceritanya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, apa gerangan ketika Nabi Ibrahim ini sampai dilemparkan ke dalam api yang besar? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, beliau mulai kata-kata ini, dia mengatakan, kalau Abdullah bin Abbas mengatakan dan ini tertukil di dalam Bukhari, berarti ini ada namanya hadis marfu. Artinya diceritakan beliau yang langsung mendapatkan cerita ini dari Rasul, atau ketika beliau mendengar dalam kondisi yang lain, atau ketika Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, lalu terjadi dialog kepada Rasul Abdullah bin Abbas, lalu ditanya tentang hal tersebut oleh Abdullah bin Abbas kepada Rasul, sehingga Nabi menceritakannya. Sehingga dalam hadis ini dikatakan Abdullah bin Abbas berkata. Artinya sekalipun perkataan sahabat tapi maknanya hadis. Sehingga seperti sebagian kalangan, beberapa para imam menerjemahkan hadis itu adalah ma rawahun nabi wa ma rawahu ashabuhu, apa saja yang diriwayatkan oleh Nabi dan yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Karena sahabat perilakunya, ucapannya, tingkah lakunya dia bergambar kepada apa yang menjadi objek penglihatannya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terjemahnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbun, cukup bagi kami Allah, Allah lah wa ni'mal wakil, sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan, perwakilan. Hasbunallah dalam bahasa Arab disebut kafina, orang yang mencukupi kami. Kafina, cukup Allah. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Al-wakil al-mufawwid ilaihil amru, yang menyandarkan segala permasalahan. Jadi bahasa ringkasnya kalau kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah, cukup kepada Engkau kami berserah diri, wa ni'mal wakil, kepada Engkau kami menyerahkan segala permasalahan. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Abdullah bin Abbas, qalaha Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, hina ulqiya finnar, ketika dia dilemparkan, ulqiya dengan fi'il majhul. Ulqiya diambil dari kata laqiya, masuk dalam kata alif, alqayulqi. Ulqiya, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Apa gerangan ketika Nabi Ibrahim ini sampai dilemparkan ke dalam api yang besar? Ini cerita di sebuah wilayah namanya, ada di wilayah timur Turki, namanya Urfa. Jadi kalau kita ke Turki ada sebagian, jadi kalau Turki itu terbagi beberapa jejak sejarah. Kalau kita ke wilayah selatannya, ke wilayah tengahnya, ada yang disebut dengan Anatolia. Penduduk asli Turki itu adalah Anatolia. Lebih banyak berbaur budayanya dengan budaya Yunani, karena ada satu kota di Turki namanya Kusadasi. Di situ ada Pamukkale, seberangnya adalah Yunani. Sehingga pertukaran budaya, karena Turki pada masa itu menjadi sebuah peradaban yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Romawi terbagi dua, ada Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Timur itu dikuasai oleh Konstantin, yang disebut dengan Konstantin, yang kotanya pada masa itu dikatakan Konstantinopel. Nah, adapun kalau di wilayah timur, di wilayah barat, minta maaf, kalau di wilayah barat itu ada yang disebut Romawi Barat, daerah Paris, kemudian Italia, daerah Vatikan, menyebar ke wilayah sebagian wilayah Jerman dan Swiss. Nah, ini kekuasaan bangsa Romawi Barat. Kalau kita bicara terhadap kenabian, sejarah-sejarah kenabian di Turki, ada wilayah sebelah timurnya perbatasan dengan Irak. Di situ ada perbatasan dengan Babilonia. Ada satu kota namanya Urfa, Sanliafur. Kalau di peta tertulis Sanliafur, Urfa. Istanbul, dari Istanbul kita akan bertolak menuju sebuah wilayah ke sebelah sana. Ya kurang lebih 40 menit pakai pesawat. Di situ ada sebuah tempat namanya kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi memang kental sejarah-sejarah keislaman itu di wilayah Turki Timur, perbatasan dengan wilayah Arab. Karena itu masyarakatnya ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Atrak, berbahasa Turki. Nah, ketika Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, disebut sallallahu alaihi wasallam karena Allah bersalawat kepadanya. Di dalam hadis disebutkan demikian. Lalu manakala Nabi Ibrahim itu bermusuhan dengan seorang raja, karena pada masa itu di dalam kitab-kitab hadis, contoh Riyadhus Shalihin itu bercerita tentang bagaimana kekejaman Raja Namrud. Namrud dulu pernah menghancurkan dan melemparkan banyak orang di dalam kerajaannya dan membakar banyak orang, sehingga cara membakar adalah bagian yang terlaksana sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan. Dia biasa melemparkan manusia ke dalam gejolak api yang besar. Bahkan pada masa itu didukung oleh rakyat-rakyatnya yang menjilat kepadanya. Karena Namrud pada masa itu selaku pimpinan masyarakat pada masa itu seorang raja, dan dia adalah mengaku sebagai seorang Tuhan. Jadi Namrud sebenarnya lebih dahsyat kejahatannya dibandingkan Fir'aun. Namrud. Nah, peninggalan-peninggalan itu ada di perbatasan antara Irak dengan Turki. Kalau kita mau melihat ke sana. Lalu didengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikatakan, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil berulang-ulang ketika dia dilempar ke dalam api. Rupanya apa yang tersebar luas di dalam pemahaman kita pada masa itu, bahwa kata-kata Nabi Ibrahim di dalam api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu adalah perkataan atau firman Allah yang tertukil di dalam Al-Quran. Adapun untuk mencapai mendapatkan ucapan tersebut, firman Allah, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil.
tekanan yang terjadi pada Nabi Ibrahim dengan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, rupanya diambil Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mendapat tekanan ketika berdakwah di kota Mekah 3 tahun dengan kondisi perlahan-perlahan, kemudian setelah itu berdakwah secara terang-terangan, mendapat tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Apa yang diucapkan Nabi sama yang diucapkan Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana ancaman-ancaman yang terjadi kepada Rasulullah? Kalau Nabi Ibrahim dengan api, kalau apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tidak pernah Nabi Ibrahim berdusta. Dikatakan dalam riwayat, aku tidak pernah mengatakan dusta, kata Nabi Ibrahim, kecuali 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada. Berkatalah Abdullah bin Abbas dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang pada masa itu ucapan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala. Rasulullah pun mengungkapkan ucapan yang sama. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika orang-orang mengancamnya. Apa ancaman orang? Di dalam Al-Quran dikatakan, qalu ya Muhammad, mereka berkata kepada engkau, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang berkumpul untuk kalian, untuk kamu wahai Muhammad. Fakhshawhum, hati-hati Anda, fazadahum imana, tetapi tidak sedikit pun sahabat-sahabat yang beriman kepada Rasulullah mengatakan atau takut dengan keadaan mereka. Tetapi waqalu, Nabi dan para sahabat mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rupanya apa yang ditekan kepada Nabi Ibrahim sama apa yang tertekan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim berdakwah pada masa itu menghancurkan berhala, bahkan ketika berhala dihancurkan, berhala yang besar, berhala yang kecil, sesajen-sesajen yang ada di samping berhala dimakan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan tidak pernah Nabi Ibrahim berdusta. Dikatakan dalam riwayat, aku tidak pernah mengatakan dusta, kata Nabi Ibrahim, kecuali 3 kali. Bayangkan, Nabi Ibrahim tidak pernah merangkai kata kecuali 3 kali. Pertama ketika ditanya, ketika memasuki Baitul Muqaddas, waktu masuk Palestina ditanya oleh penjaga, siapa ini? Beliau membawa istrinya. Beliau katakan, ini adalah saudariku. Sarah bingung ketika Nabi Ibrahim mengatakan demikian. Kata Nabi Ibrahim, engkau adalah saudariku seiman kepada Allah. Karena di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali 3. Pertama saya, yang kedua engkau, yang ketiga adalah Lut yang pada masa itu dibawa ke dalam Baitul Muqaddas Palestina. Nah, sehingga Nabi Ibrahim bukan berdusta pada hakikatnya, tapi muhawarah, mengungkapkan kata. Yang kedua, ketika ditanya siapa yang diajak oleh orang-orang sekitarnya untuk menyembah atau sesajen, memberikan sesajen kepada berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim mengatakan dia sedang sakit. Padahal pada masa itu dia muhawarah mengatakan untuk tidak mengikuti tradisi mereka. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mengatakan pada masa itu ketika ditanya siapa yang menghancurkan Tuhan kami, lalu Nabi Ibrahim, kau tanya saja kepada Tuhan yang paling besar atau berhala yang paling besar pada masa itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Tidak ada pertolongan yang diminta kepada Nabi Ibrahim oleh Nabi Ibrahim kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitulah Rasulullah ketika berdakwah dapat tekanan orang-orang sekitar. Berapa banyak pada masa itu hubungan antara Nabi dengan mereka terhadap hubungan bisnis. Nabi diboikot, Nabi diintimidasi banyak hal. Sehingga pada masa itu banyak hal yang terjadi ketika Nabi menyampaikan kebenaran. Apakah Nabi takut? Bahkan ada intimidasi. Waqalu, mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum Muhammad. Orang-orang berkumpul untuk kamu, untuk kalian, menghancurkan kalian. Hati-hati, bilangannya lebih banyak dibandingkan Anda.
Tapi paksyauhum, ketika mereka mengintimidasi, takutlah engkau kepada mereka yang akan memberikan ancaman kepada engkau wahai Muhammad dan sahabat-sahabat engkau. Tapi fazadahum imana, bukan berarti iman pudar, tapi iman bertambah besar. Ketika tekanan itu lebih banyak kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong kami, wal wakil, dan dialah sebagai persandaran kami terhadap segala perkara. Rupanya ini dibaca oleh Nabi Allah Muhammad SAW ketika mendapat tekanan berat dari musuh-musuh Islam, tekanan berat di dalam kehidupan ketika beliau dalam kondisi ala darbillah, dalam berposisi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan dengan hadis ini, fadlut tawakkul 'ala Allah. Ini hadis bicara terhadap tawakal. Tawakal itu ada dua. Pertama at-tawakkul bil lisan, yang disebut dengan tawakal dengan lisan. Rupanya ada tawakal dengan lisan, yaitu dengan mengungkapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi, ketika seseorang mendapat tekanan yang berat dalam kehidupannya, misalnya anggap saja dia bekerja tiba-tiba di PHK, atau dia dalam kondisi benar di dalam sebuah pekerjaan difitnah oleh orang lain, atau ketika dia menyampaikan kebenaran, anggota-anggota dewan, berapa banyak orang yang menyuarakan dengan perkataan yang baik dan benar, tiba-tiba mendapat tekanan dari orang sekitar, apakah harus takut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa banyak pemerintahan yang duduk menjadi ASN, tiba-tiba dia bersuara dengan administrasi yang baik, kemudian dimusuhi oleh orang-orang sekitar karena dia terlalu jujur di dalam meletakkan satu anggaran. Lalu dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa banyak seorang guru yang mendapatkan murid-muridnya susah diatur, dengan keadaan sudah berusaha menyampaikan semaksimal mungkin, tapi berapa banyak murid-murid yang tidak hormat dengannya, yang tidak mengetahui terhadap kadar kemuliaan ilmu tersebut. Lalu dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa banyak musuh-musuh kita yang bersusun keadaannya bersiap untuk menyerang kita, lalu kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa banyak orang yang berhutang kepada kita, yang enggan untuk bayar kepada kita, ketika kita tagih bagaikan kita yang bersalah keadaannya. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Rupanya hasbunallah wa ni'mal wakil adalah sebuah ucapan bacaan ketika kita dalam keadaan terhimpit. Berapa banyak orang yang mendapatkan penyakit kemudian tidak sanggup untuk menyandang apa penyakit yang dia timpa, atau berapa banyak beban kehidupan yang tertimpa kepadanya, yang padahal pemasukan keuangan tidak cukup terhadap pengeluaran yang ada di sekitarnya. Dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbu kafihi, cukup untuk Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik persandaran adalah kepada Allah. Ini ucapan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan demikian? Api yang bergejolak, bahkan al-qaza, cicak yang ada di sekitar ikut serta meniup untuk berkibarnya api tersebut. Lalu api yang dirasakan Nabi Ibrahim melihat keadaan secara zahir hukum panas, tidak sedikit pun panas. Allah berfirman kuni bardan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan demikian, Allah berfirman, api jadilah engkau dingin, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Andai kata firman Allah ini terhenti sampai begitu saja, kuni bardan, maka bisa saja Nabi Ibrahim halak, dia akan binasa karena kedinginan di dalam api. Tapi setelah itu Allah berfirman dengan kalimat kedua di dalam ayat tersebut, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim di dalamnya. Sehingga hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dikopi oleh Rasulullah SAW, diambil ilustrasi kuduahnya. Kenapa? Ketika Nabi dapat tekanan orang-orang kafir Quraisy, ketika Nabi dapat tekanan dari orang-orang Yahudi, Nabi hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Rupanya hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kata kunci ketika kita mendapatkan tekanan dalam hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita
orang yang senantiasa menyandarkan segala permasalahan kepadanya dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.